Aku suka konspirasi. Oh, konspirasi. Aku nggak bisa paksain semua orang punya pemikiran kayak aku, right? Aku nggak mau, karena aku juga nggak suka ngelihat orang yang terlalu maksain satu mindset dia. Makanya itu aku terapin ke diri aku. Hi, I'm Isha Maisha. You're watching Correcto. Oke, jadi kamu berangkat dari keresahan kamu yang kamu dulu mungkin pernah riset tentang discrimination di Papua itu ya, itu jadi sebuah concern buat kamu, sampai akhirnya kamu bikin sebuah karya yang criticize on that gitu, speak up on that. Berarti kamu sempat kepikiran gak sih kayak, wow, this is interesting, politics is interesting gitu. Things happen, tentu ada sangkut pautnya dengan politics di Indonesia gitu kan. Nah itu kamu ada nggak sih kayak how big is your interest toward politics? Nggak mesti Indonesia ya, in a whole picture. Aku suka konspirasi. Oh, konspirasi. Oke. Enggak, jadi sebenarnya berawal dari situ. Aku tuh suka sesuatu yang menarik dan bikin mikir. Tapi jujur aku bukan orang yang kutu buku. Jadi aku cepet bosenan Kak orangnya. Aku bukan sesuatu yang emang aku harus teliti kalau aku nggak suka. Jadi aku mengkritisi sesuatu yang emang aku tertarik dan menurut aku itu make sense di otak aku gitu loh. Jadinya mulai dari konspirasi aku tuh bisa nonton sama ngebaca cerita tentang konspirasi itu tiap hari. Jadi sepulang sekolah tuh bener-bener YouTube atau enggak Google mulu. Dan emang kalau ngobrol sama temen ngebicarain itu dulu ya, dulu. Tapi ya bukan di politik. Tapi sempat ada di politik, cuman bukan Indonesia, di luar negeri. Karena lebih banyak kan dulu tuh kayak gitu-gitu. Akhirnya kenapa aku bisa tertarik di sini? Sebenarnya aku nggak gitu into politics. Cuman karena mungkin mama papa setiap lagi makan malam tuh nontonnya kan terlalu berita ya. Ngegosip ya, itulah anak kecil nguping-nguping, ikut-ikutan, nyari searching, menarik, wah ngomongin sama teman gitu. Itu awalnya. Cuman yang aku sempat ada beberapa kasus yang nge-trigger aku gitu, apalagi yang baru terjadi saat-saat ini tentang bansos gitu. Corruption ya? Iya, corruption. It sucks menurut aku, kayak you can pay your bills without corruption. Corruption it's nggak make sense aja gitu. Kayak maksudnya kecuali pokoknya aku ngerasa ada sesuatu yang menurut aku kurang make sense di bukan pemerintahan, di beberapa oknum ya, di beberapa oknum, dan itu yang membuat aku kayak seandainya aku bisa berperan penting di negara ini, aku bakal ngubah itu gitu. Oh, berarti kalaupun kamu nggak tertarik pada politics, but you're interested in making changes ya di Indonesia ya. Yes. Dan itu penting. Because ya kalau nggak kita siapa lagi? Bener ya banget. Kan? Iya. Kita mungkin bisa criticize, kita mungkin bisa ngerasa nggak enak. Tapi kalau kita nggak berperan, ya it will never change. Iya benar. Aku pernah denger deh kata Kanaju atau siapa gitu. Kalau gimana kita mau menghilangkan korupsi kalau dari kecil aja kita udah sibuk sama diri sendiri. Oh, benar. Ya, we have to care for others ya gitu ya. Iya benar banget. Gimana kita mau ngubah sesuatu kalau dari kecil aja kita cuma sibuk sama fokus diri sendiri, kita nggak tahu society kita gimana, lingkungan kita gimana, ya udah hidup sendiri aja, individualis gitu. Nggak bisa. Makanya. Bener banget tuh teman-teman, kita hidup nggak bisa untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain ya kan. That's why we have to make changes ya kan. Oke, ini aku ngomong sama kamu nih kayak ngomong sama orang dewasa. Her mind is like way far than her age gitu. Dia pemikirannya udah deep banget nih gitu, kayak sering merenung sendiri. Nah ini ngomongin, kan kamu sekarang di generasi Z ya berarti ya. Itu kan teman-teman seusia kamu, berarti kamu juga main dengan teman-teman seusia kamu maksudnya. Ini dengan pemikiran kamu yang deep kayak gini, itu teman-teman kamu juga ngikutin gak sih? Atau kayak ini orang apaan sih gitu? Iya, itu sempat banyak beberapa orang yang nanya gitu. Soalnya waktu aku ngomong sama orang yang gede, mereka nyambung. Jadi mereka kadang bingung kalau kamu ngobrol sama yang seumuran tuh gimana sih gitu. That's kan. my question. Iya. Well, sebenarnya bukan mereka yang menyesuaikan, tapi aku yang menyesuaikan. Oke. Iya. Aku nggak bisa paksain semua orang punya pemikiran kayak aku, right?
aku nggak mau, karena aku juga nggak suka ngelihat orang yang terlalu maksain satu mindset dia. Makanya itu aku terapin ke diri aku. Aku nggak mau maksain seseorang untuk ngikutin mindset aku, karena nggak semua orang. Dan aku sadar teman-temanku tuh masih anak bener-bener yang cuma pikirannya tuh main dan belajar. Dan emang se-flat itu, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi kalau aku lagi join atau lagi hang out with my friends yang masih 15 kayak gitu-gitu sepantaran, aku cuma ngomongin ya ringan-ringan aja, ngegosip gitu-gitu, main gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak kakak, kayak teman-teman aku di nyanyi yang udah jauh banget di daerah 18 sampai 20 tahun, ya mungkin nggak terlalu banyak bercanda ya, lebih deep talk kayak gini. Dan fun fact, temen-temenku itu kebanyakan bukan anak 15 tahun. Oh. Iya, temen-temenku itu udah kuliah semua. Jadi you're comfortable talking with elders ya, join kayak gitu. Iya, makanya pemikiran dia juga jauh ya, nggak kayak anak seusia dia. Berarti kamu teman-teman kuliah kamu ketemunya dari mana-mana gitu ya? Iya, dari mana-mana, bisa dari lingkungan dance aku, karena kan aku juga ada ikut beberapa kursus gitu. Okay. Jadi link gitu-gitu deh. Jadi banyak. Nggak cuma dari sekolah. Memperluas pergaulan ya, dengan join segala macam. Ini menurut kamu seberapa penting sih anak muda itu tahu tentang politics? Karena kan sekarang kayaknya kalau kita lihat ya di social media, mungkin some people they're interested in politics, but commenting not based on what they know, just based on what they know. Gitu. Nggak doing research or whatever gitu. Menurut kamu kayak gitu bahaya nggak sih? Dan perlu nggak sih anak-anak muda itu aware sama politik kita sekarang? Perlu banget sih. Kayaknya itu aku bakal jawab perlu banget, karena yang itu aku bilang tadi, gimana kita mau ngubah sesuatu kalau kita sendiri nggak peduli sama hal itu gitu loh. Terus tentang berkomentar sebelum berpikir, itu bahaya banget. Kenapa? Kita bukan ngelihat dari diri kita lihat situasi, kondisi masyarakat di Indonesia yang masih banyak ibu-ibu WA, ibu-ibu Facebook ya, yang masih kayak satu berita bisa dipercaya gitu aja tanpa ada research, kayak cuma dari omongan tetangga aja percaya gitu, bisa bilang kayak gitu. Jadi lebih baik, karena kita Gen Z nggak bisa ngubah ibu-ibu itu, nggak bisa ngubah kaum itu yang gampang percaya itu. Mendingan kita ubah diri sendiri, karena yang bakal melanjutin masa depan Indonesia bukan mereka, kita kan. Jadi yang harus benar, yang kita harus ubah tuh sebenarnya lingkup kitanya nih yang masih kecil-kecil. Jadi dari kecil tuh emang udah harus punya pendirian di mana kita nggak boleh yang namanya percaya sesuatu hal tanpa ngelakuin research. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jadi judgmental dimanapun, hal apapun. Kita harus terus jangan pernah mengecilkan sesuatu masalah. Karena ini simpel, dan jangan pernah melumrahkan satu kesalahan di pemerintahan. Jangan itu jadiin kayak korupsi. Itu sekarang jadi masalah biasa nggak sih? Jadi ya udahlah gitu kan. Everyday ya, karena tiap hari jadi. Tiap hari, dan kita nggak bisa atasin, dan kita tuh harus jadiin korupsi itu satu masalah yang masih bisa diatasin. Nggak boleh yang kayak cuma lihat berita, udahlah, udah pasti itu mah. Itu sesuatu hal yang emang berarti kan emang udah sering banget gitu. Dan itu udah hal yang masa kita membiasakan sesuatu yang salah. Nggak bisa kayak gitu, nanti Indonesia gimana ke depannya? Bener. Katanya mau maju, tapi nggak mau kayak gitu. Nggak boleh. Ini nih spokesperson, cocok banget kita kasih awards buat dia spokesperson, karena emang dia speak up banget gitu, dan whatever she's thinking gitu, itu sebuah concern yang memang seharusnya kita sebagai masyarakat juga concern bersama ya, harus sama-sama concern. Emang kayak sebuah budaya yang tidak baik itu seharusnya diatasi gitu, diatasi, dihilangkan, jangan dibiarkan gitu, karena mereka akan senang di sana ya melakukan itu ya. Lama-lama orang juga terbiasa gitu. Jadi karena terbiasa kayak gitu. Ini by the way, waktu kita kan pernah ngundang kamu di acara seminar ya, waktu itu kamu sempat bilang you want to be the next Menteri Pendidikan. Iya, di situ. Itu kira-kira kenapa kamu mau jadi Menteri Pendidikan? Do you think that it is important for you to change education system atau apa? Actually sebenarnya aku kalau disuruh pilih, aku tuh nggak mau bergerak di pemerintahan juga. Cuman kemarin tuh dikasih pertanyaan kalau mau bergerak di
dunia pemerintahan mau pilih apa? Itu yang paling aku pengen pilih, itu cuma tentang pendidikan ya. Karena dari kecil pernah nggak sih Kak dengar katanya ada orang yang pengen, aku pengen deh kuliah di luar negeri, aku pengen deh sekolah di luar negeri, bukan karena pengen cari pengalaman, sistem belajar di sana lebih bagus. Banyak orang kayak gitu. Terus aku bingung, kenapa nggak Indonesia aja dibikin sistemnya lebih bagus? Jadi orang lebih prefer sekolah di Indonesia. Why gitu? That's why kenapa aku milih jadi Menteri Pendidikan itu, aku pengen bukan menyamakan ya, tapi nge-upgrade sistem belajar di Indonesia. Kenapa aku bilang gitu? Aku juga bukan anak yang nggak suka belajar, aku juga ngerti gitu tentang pelajaran, dan aku merasakan banget di mana aku sekolah di sekolah swasta yang belajarnya tuh banget gitu. Jadi dari pagi ketemu, jadi aku tuh berangkat sekolah belum terbit matahari, pulang juga udah nggak ngeliat matahari. Jadi emang udah dari pagi ke malam gitu. Les itu SMP ini. ya? Dari SD kayaknya. Dari SD? Dari SD kayak gitu. Wow. Emang udah parah banget, dan menurut aku pengen kalau dikasih kesempatan pengen ngurangin jam belajar di Indonesia, tapi naikin sistem pembelajarannya, bukan cuma diturunin jam belajarnya, tapi dinaikin. Jadi gimana ya, kita Upgrade, bisa level gitu level. ya. Because jadi kita ngegunain waktu sependek itu untuk pelajaran yang sangat efektif. Yang pelajaran yang emang udah pantas dikasih waktu untuk segitu dan emang berkualitas gitu loh. Jangan belajar cuma 5 jam tapi belajar yang nggak benar gitu. Kenapa? Soalnya menurut aku sendiri, anak-anak itu bukan cuma teori Kak. Kita nggak bisa berkembang cuma dalam bentuk teori. Karena banyak loh orang pinter udah gede nggak sukses. Benar. Ya, banyak. Menurut kamu kenapa? Skill, oke. Iya. Sekolah lapangan itu lebih penting sebenarnya. Sekolah lapangan lebih penting. Ini aku umur 15 tahun yang ngomongnya. Ini orang tua aku ya loh yang ngomong biasa kayak gitu. Ini aku umur 15 tahun. Oke. Why do you think sekolah lapangan itu lebih penting daripada sekolah di kelas? Jadi gini, teori. Banyak orang yang bilang, iya sekolah lapangan lebih penting, makanya ngapain belajar. Salah juga. Teori itu juga penting. Teori itu bisa dibilang landasan mindset kita nanti. Ya. Kalau kita udah matang di teori, pas nanti kita sekolah lapangan, ngelakuin praktek, kita bisa nentuin satu hal, keputusan yang benar sesuai dengan teori tersebut gitu. Enggak cuma asal-asal pakai logika, enggak. Jadi emang teori itu emang udah tercipta emang untuk digunakan, bukan cuma untuk dilihat. Jadi bisa dibilang sekolah lapangan itu penting, tapi teori juga penting. Itu bisa dibilang SD-nya lah, SD-nya. Jadi emang dasarnya tuh emang harus teori dulu. Tapi saking kita kebanyakan teorinya, kadang kita melupakan kalau misalnya di dunia ini orang lebih butuh skill. Karena pada dasarnya ya kita lebih banyak hidup tuh di lapangan ya. Iya bener banget. Apalagi di pekerjaan kayak gitu, kita bisa naik pangkat, kita bisa naik ini, bisa dapat bonus dari bos dan lain-lain karena apa? Skill kita. Iya, benar. Bukan karena nilai kita rapotnya bagus, bukan. Benar. Itu menurut aku itu. Jadi emang, dan skill itu bukan tentang pekerjaan dong. Nih misalnya ya, kita kalau misalnya punya jam waktu pelajaran dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu. Kita cuma punya waktu sore itu dari jam 4 sampai jam 6. Selebihnya kita harus ada waktu sama keluarga, gini. Apalagi aku yang dulu berangkat tuh jam 6, berangkat jam setengah 7, pulang tuh bisa jam 6 sore. Kalau les jam 9 malam baru pulang. Belum bayangin, tugas ya? Iya, itu aku yang udah nyanyi aja masih masih belum puas gitu, yang udah ngambil. Gimana orang-orang yang nggak ada kepikiran untuk ngasah kreativitas? Dengan waktu yang cuma dari jam 10 sampai jam paginya lagi, kita kayaknya udah nggak ada waktu lagi untuk ngembangin. Ya, udah ngembangin kreativitas tuh udah nggak ada. Menurut aku tuh jadi kalau misalnya jam pelajaran terlalu banyak, terlalu tinggi intensitas belajarnya, kita nggak punya banyak waktu untuk ngembangin skill kita. Kita cuma teori 9 tahun kan kita sekolah misalnya itu ya. 9 tahun kita cuma punya teori doang. Nanti kuliah kelabakan. Kita sekolah 12 tahun, 9 tahun sampai SMP berarti. Oh iya, maksudnya ya 9 tahun itu sampai SMP. Sama SMA 3 tahun lagi, 12 tahun. Ya. Cuma bekalnya cuma teori. Teori doang.
kuliah juga teori doang lagi tambahan. Ya, 4 tahun. Kuliah itu Ekstra. kan subjeknya udah beda. Iya, Bener. lebih ada praktikum. Iya, bener banget. Tapi bener banget. teori juga di kelas. Gitu. Iya, dan setelah kuliah udah segitu tuh misalnya nih udah sampai berapa puluh tahun tuh kita ngabisin cuma untuk pendidikan doang, teori doang. Terus kita kerja mau apa, bekal apa? Rapot. Bener, tanpa bekal ya. Makanya kan gini, kita lulus kuliah tapi ketika kerja diminta pengalaman pekerjaan. Iya. Padahal kita baru lulus. Iya makanya. Ya. Apa tuh? Bener, bingung jadi. Aku juga waktu casting gitu, aku pertama kali ikut casting ditanya pengalaman. Hah? Baru masuk Pak. Saya bingung. Saya mau ngasih pengalaman apa, bantuin emak kan nggak mungkin gitu kan. Jadi emang bener pengalaman itu jauh lebih penting. Dan aku itu percaya ada yang namanya jangka umur Kak. Oke, what is that about that? Di umur kita masih kecil sampai SD itu emang untuk ngasah teori kita. Di umur SD sama ini otomatis otak kita udah nggak slow itu dong, udah lumayan dewasa lah SMP itu kan. Umur 10, 12 sampai 15, 16 itu bener-bener waktu yang tepat untuk ambis. Bisa dibilang waktu yang tepat untuk cari ngolah bakat. Kenapa orang banyak bilang, kenapa sih nggak berkarir di umur 17 aja setelah SMA? Selesai SMA, Salah. gitu. Kenapa? 17 tahun kita baru ngasah sesuatu. Ngasah sesuatu tuh nggak bisa yang namanya 1-2 bulan doang. Nggak bisa. Aku yang udah 5 tahun, 7 tahun nyanyi aja masih begini, suaranya belum bagus-bagus amat. Gimana orang yang baru mulai? Iya, gimana orang baru mulai? Terus kita kalau misalnya 17 tahun baru belajar, 20 tahun baru jadi gitu misalnya. Mau jadi apa? 20 tahun tuh kita udah mikirin nikah nggak sih? Kak udah kayak nyari jodoh, udah ini jadi udah terdistract sama hal lain lagi ya. Iya, kita udah kerja, udah nggak ada waktu. Jadi emang benar 10 tahun sampai 15 tahun, 16 tahun itu waktunya untuk nyari. Disitulah kita dimana kita harus banyak salah, banyak kegagalan, ngerasain kegagalan. Biar nanti pas udah 17 tahun, itu udah mateng. Tinggal nyari kesempatan. Jadi matengin, nyari sesuatu, nyari skill, di 17 tahun baru nyari kesempatan. Nyari kesempatan itu nyari semua pekerjaan, audition, gitu-gitu. Luar biasa banget. Ini pola pikir kayak gini itu jarang banget didapetin. Bukan cuman anak 15 ya, umur 20 tahun aja belum tentu mikirnya kayak kamu gitu. Apalagi di Indonesia kan kita punya budaya ini ya, kayak ya udahlah umur sekian kayak gini aja dulu, umur sekian kayak gini aja dulu ya kan. We are living in a new world gitu. Di 21st century di mana dinamika perubahan dunia itu changes every second ya. Every second. Jadi ini produk berhasil nih menurut aku ya di generasi Z yang mungkin dia banyak baca, dia banyak riset ya. Kamu banyak ini kan lihat YouTube dan lain-lain. My mom. Your mom. Kamu sering diskusi sama ibu kamu soal kayak gitu ya? Dia smart mom, I think. Ya, dia yang ngajarin jangka umur itu. Dia bilang umur 16 tahun kamu udah nggak boleh mentah lagi. 16 tahun itu harus udah makan. Kalau 16 tahun belum dapat kesempatan, masih panjang kan 16 tahun, 17 tahun, 19 tahun aja masih aman. Udah 21 ke atas itu kayaknya ya udahlah, kita harus cari selain entertain. Kenapa nggak menjanjikan Kak? 21 tahun memulai sesuatu tuh udah nggak menjanjikan. Kita nggak bisa bilang nggak bisa, aku juga nggak bisa pukul rata sih. Ada aja orang yang sukses di 21 tahun, cuman menurut aku itu udah bukan waktunya kita untuk ngasah lagi. Emang udah waktunya kita untuk sukses sebenarnya umur segitu. Umur 21 udah harus ini ya settle ya. Settle, bener banget. Ya. Wow, advance banget. Ternyata di balik sosok Ica Maisha itu ada ibunya yang support banget, yang mungkin shaping ya. Nggak mungkin seorang anak itu nggak mungkin punya pemikiran sendiri tanpa ada influence ya. Iya benar. Dan ini bagus banget, maksudnya yang influence ini bukan orang lain tapi adalah keluarga dia sendiri, ibunya sendiri. Ini contoh banget ya mungkin buat parenting untuk ibu-ibu muda, untuk ayah-ayah muda atau juga orang tua yang notabene anaknya itu dibebasin aja gitu ya. Ini kalau aku lihat tadi aku cerita juga di belakang, Ica Maisha ini ditemenin 24 jam sama ibunya. Jadi manajernya dia punya manajer, tapi ibunya itu selalu ikut mendampingi. Dimana ada selalu ketika Icanya
menghadapi sebuah gejolak atau misalnya ada masalah, itu ada ibunya di sampingnya yang akan selalu mendampingi. Itu luar biasa banget loh, jarang banget orang tua mau se-involve itu sama anak. Dan I salute you and your mom obviously for that. Itu jarang banget di zaman sekarang. Bahkan ya si Ica-nya juga dia nggak yang risih ya ada ibu ya. She enjoys her mom being around her gitu, dan nggak menjauhi ibunya gitu, just because of her career gitu. Iya, benar banget. Hebat banget, Ca. Aku makin kagum deh sama kamu. Mungkin aku kan cuma bisa lihat kamu di internet ya gitu ya. Oh Ica ya udah another influencer gitu, tapi you get to know deeper about her, you know. Itulah makanya don't judge a person by its cover gitu ya. We need to know her deeper gitu. We need to talk to the person to know, ya kan? Benar banget teman-teman. Ini pokoknya harus banget ditonton episode ini karena we know much about her and we learn so much from Ica hari ini. Jadi sekarang prioritas kamu masih di dunia acting ya, di ngasah skill ya, jatuhnya sekarang di tahap ngasah skill. Umur 15 sampai 17 ini ya. After that, do you plan to do something bigger than this? Atau belum kepikiran? Banyak Kak, plan itu pasti banyak. Sekarang aku acting ya. Sebenarnya aku acting itu emang udah dari dulu udah pengen sebenarnya. Itu goals aku yang udah kesampaian itu. Jadi pemeran utama itu goals loh dulu. Dan sekarang target ya. Iya, target. Udah dapet nih satu. Udah dapet satu lagi. Aku sekarang lagi fokus ke belajar. Kenapa? Nih guys, ini juga salah satu pegangan aku. Kita nggak boleh fokus di entertain doang, nggak boleh fokus di skill doang. Kenapa? Karena skill itu sesuatu yang nggak menjanjikan juga, nggak pasti menjanjikan. Kita harus fokus ke belajar juga. Saat nanti skill aku mungkin udah nggak kepake, kita nggak bisa kan ngandelin lagi. Kita harus ada punya pegangan pekerjaan yang pasti, bener? Iya, jadi mama tuh emang pernah bilang, belajar sama skill harus seimbang. Kalau kamu mau skillnya difokusin, belajarnya nggak boleh turun. Kalau misalnya turun, mama nggak bolehin. Kenapa? Kalau nanti misalnya sewaktu-waktu skill kamu gagal, karir kamu gagal, kamu masih punya pegangan belajar. Karir kamu, kuliah kamu bagus. Kamu bisa lamar di perusahaan bagus. Jadi emang aman, jadi kita tuh emang hidup tuh harus berpikir panjang. Nggak boleh kita harus yakin nih gue bakal sukses di sini. Boleh, cuman kayak maksudnya harus berpikir. Kita nggak tahu loh pasar beberapa tahun ke depan lagi gimana. Pasar entertainment tuh gimana, kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba orang semua bisnis. Udah, untuk apa aku kayak gini-gini kalau udah nggak kepake gitu kan. Jadi emang harus fokus ke belajar juga, apalagi aku udah SMA, nggak boleh leha-leha lagi, udah mau masuk kuliah kan. Jangan nanti baru kelas 12, aduh mau UTBK, baru memperbaiki, nggak bisa. Jadi mama bilang fokus belajar, tapi di sini juga, di tahun ini juga aku mau fokus berkarir juga. Jadi emang lagi double pressure banget. Double pressure, iya. Dia ini dituntut ibunya untuk bisa seimbang di dua-duanya, prestasi di pendidikan, dan prestasi juga di dunia entertainment ya sekarang. Dan itu sangat sulit sekali. But she nailed it, people. She nailed it, you know. She did. Dan ini hebat banget. Ini aku, I'm so happy that I can speak a lot with you today. I'm so honored to have you here. We are so honored to have you here. Kamu inspirational banget dan kita sangat senang udah bisa ngasih ini dengan award ini dengan worth it gitu. Kita nggak salah pilih orang karena emang Ica Maisha is that person gitu. Sesuai dengan title yang dia dapatkan dari awards kita. Terakhir dong Ca, aku sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Iya. Tapi ini duration ya. Ini terakhir dong aku mungkin kamu bisa sampaikan apa pesan-pesan kamu untuk anak-anak. Ini udah banyak kamu obrolin ya, tapi mungkin bisa kamu ringkas atau you have a special message untuk anak-anak generasi kamu. Mungkin bisa kamu sampaikan ke kamera. Ini nggak cuma untuk anak-anak. Aku mau ringkas semuanya dari awal ini, yang emang pesan-pesan yang aku mau bilang. Yang pertama, dari konten aku. Speak up itu nggak salah.
jangan pernah takut untuk speak up. Apalagi aku sekarang concern politik yang sangat-sangat aku interest itu cuma lagi di korupsi. Corruption. Ya, lagi di masalah korupsi. Aku pengen ngasih tahu, guys, banyak orang yang bermimpi pengen ngapusin korupsi di dunia. Tapi kalau kalian nggak peduli sama sekitar, gimana kalian bisa korupsi? Yang satu lagi, poin yang aku ambil dari dulu itu, bahaya korupsi bukan hanya kehilangan uang atau kelepasan uang. Bukan. Bahaya korupsi itu kita kehilangan kepercayaan. Dari rakyat, dari pemerintah, dari orang-orang besar, itu bahayanya. Oke. Yang kedua, kita boleh cinta negara, tapi kita nggak boleh tutup mata sama masalah-masalah yang ada di Indonesia. Karena kita di generasi muda, kita yang bakal nanti ngubah negara kita, yang bakal lanjutin amanah-amanah dari pahlawan-pahlawan kita. Dan untuk teman-teman, untuk generasi-generasiku, generasi seumuran aku atau kakak-kakak yang di atas aku, terus berkarya. Indonesia itu kaya banget, jangan sampai gara-gara kita sombong karena kita kaya dan ya udah kita udah kaya aja gitu. Ini harus diolah gitu. Kita sebagai generasi bangsa harus mengolah semua sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Indonesia biar lebih berkualitas lagi, biar lebih high class lagi, lebih upgrade lagi, dan semoga Indonesia aman-aman terus, adem ayem terus. Semoga nggak ada lagi masalah-masalah kayak gini. Dan semoga COVID cepet kelar. Amin, ya robbal alamin. Saya pengen sekolah, saya pengen konser, pengen nggak sih Kak? Pengen banget ya. Banyak banget aktivitas yang terhambat ya sekarang. Bener banget. We've been like this for 1.5, almost 2 years now. Almost 2 years. Bayangin 2 years tuh kayaknya dulu kita rasanya lama banget ya. Iya. Dan sekarang udah jadi nih 2 tahun kita kehabisan waktu guys cuma gara-gara satu virus yang jadi semangat pokoknya, ikutin protokol kesehatan, jangan lupa vaksin, jangan lupa pakai maskernya, dan ya sekian. Hebat banget ya, aduh aku speechless sekali. Tamu kita hari ini luar biasa banget. Dia sangat inspirational, sekali lagi banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang Icha Maisha, a 15-year-old girl gitu. Jadi kita emang nggak bisa ngelihat usia sih ya. Ini sebuah pelajaran lagi buat kita. Kita nggak bisa menilai seseorang karena dari usianya. Kematangan itu katanya Cak ya, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Yes. Jadi, ya, sepakat? Ya, sepakat Banget. Agree. Iya, ini Icha ini umurnya 15 tahun, but she chose not to be her age. Maksudnya bukan dia nggak mau anak-anak ya. Dia itu dewasa dalam pikirannya, which is a very positive way gitu, in a very positive way. Dan hari ini kita udah denger banyak cerita tentang Icha yang inspirational sekali, yang mungkin bisa jadi contoh buat kita semua. Semoga podcast hari ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Korekto Official. Yay! See you next time. Jangan lupa update berita terkini di korekto.id dan nonton videoku di Korekto Official. Pasti Korekto.